Hurairah wa akhraja Syaikhani an Abi Hurairah. Niku nggih. Wa akhraja Syaikhani dan Imam Bukhari Muslim telah mengeluarkan hadis an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Hadisnya gini. Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masajidi malaikatun yaktubunan nasa ala qadri manazilihim li awalin fal awal. Setiap hari Jumat di pintu beberapa masjid yang digunakan Jumatan ada beberapa malaikat yang telah mencatat atas kedatangan manusia sebagaimana derajat kedatangannya. Giniku seperti kemarin kedatangannya niku disesuaikan, aku dibagi menjadi 6 kelompok, 6 derajat. Ada yang seperti korban unta, seperti korban sapi, seperti korban kambing, seperti korban jago, telur. Yang kelima yang seperti korban telur. Nah, niku ditulis masing-masing tulisan yang spesialis untuk orang yang datang sebelum khutbah dimulai. Dan Jumat itu dimulai, dianjurkan datang mulai dari subuh sampai terlaksananya Jumatan. Karena panggilan dari Allah Ta'ala untuk datang di dalam Jumat niku bukan masuk waktu Jumat tapi hari Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tengriku didawaken idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ketika kau diundang sholat di hari Jumat. Makanya walaupun di dalam Jumat wajib istighol, wajib sibuk untuk datang pada Jumat ketika tidak bisa sampai pada masjid kecuali waktu subuh. Jadi misalnya orangnya niku jauh, tidak mungkin sampai pada masjid kecuali berangkatnya subuh. Niku wajib berangkat. Tapi kalau memang masjidnya jauh, dia tidak bisa sampai kecuali sebelumnya subuh berangkat. Ini gak wajib. Kenapa? Karena belum waktu Jumat, belum hari Jumat. Masih disebut malam Jumat. Padahal panggilannya itu yaumil Jumat. Kaidahnya Allah Ta'ala tidak akan pernah mewajibkan kepada hambanya sibuk melaksanakan ibadah sebelum waktunya. Lah waktu Jumat niku mulai dari kesunatan hari subuh, harinya subuh. Karenanya Nabi Gusti Allah dawuh dalam kitab Taurat, ditulis dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa, ya Musa, la tutalibni rizqakal ghad fa inni lam utalibka ibadatakal ghad. Wahai Musa, kamu jangan nuntut rezekimu besok, sudah saya kasih sekarang.
sudahlah kamu tunggu waktunya besok, yo rezekinya yo besok saya kasih. Tidak harus kamu tahu sekarang. Karena saya tidak pernah menuntut engkau melakukan ibadah sebelum waktunya. Makanya kalau panjenengan kepingin diperlihatkan oleh Allah rezekinya sebelum waktunya, maka harus pula panjenengan sibuk di dalam melaksanakan ibadah sebelum waktunya. Nah, kalau di dalam melaksanakan ibadah masih menunggu waktunya, bahkan keliwat sampai keluar waktunya, nah itu nanti bisa-bisa Allah memberi rezeki sebelum waktu, setelahnya waktunya, atau bahkan sampai juga keliwat pula. Bila keliwat piye? Yo, pengen utang dhisik. Ki rezekimu enek tapi utang. Utang dhisik untuk bayarannya sesuk. Ini karena kita sering mengakhirkan sholat dari waktunya. Dari bahasa bahwa Allah tidak pernah mewajibkan ibadah sebelum waktunya, ini kalau kita kembangkan ibadah haji pada zaman sekarang, bagi orang-orang Indonesia harus daftar bertahun-tahun, ini tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Dikarenakan tidak diwajibkan untuk sibuk sebelum waktunya. Sedangkan waktunya haji niku mulai sahnya ibadah haji Syawal. Maka baru orang itu wajib melaksanakan haji apabila Syawal itu sudah ada kewajiban. Syawal mulai tanggal 1 Syawal. Ini ada kesempatan untuk berangkat. Yang sudah dipanggil, sudah oleh giliran itu sing wajib. Kalau yang belum berarti nggak wajib. Belum dapat panggilan, entah sudah daftar atau belum daftar, ini berarti tidak kewajiban. Konsekuensi dari tidak kewajiban, ini tidak diwajibkan untuk dihajikan amanah, diamanahkan haji. Kenapa? Karena dia mati belum diwajibkan haji. Kecuali kalau pernah berkewajiban berangkat haji, sudah ada waktunya, sudah ada biaya dan seterusnya dari Syawal, nggak berangkat, ditunda sampai tahun depan. Lalu setelahnya ditunda-tunda, ternyata mati sebelum melaksanakan. Ini kewajiban haji amanah. Jadi kewajiban haji amanah. Ini menurut pendapat dari sini. Berarti kita daftar yang tunda-tunda sampai bertahun-tahun, bagaimana gak kewajiban? Boleh juga masalah. Masalah bolehnya tetap ya boleh, ya bagus-bagus saja. Jadi konsekuensinya orang-orang yang berwajib, orang-orang yang mati sebelum panggilan haji, baik itu sudah daftar atau tidak daftar, ini tidak berkewajiban untuk dihajikan amanah. Ini ku dasar Allah Ta'ala tidak mewajibkan sebuah kewajiban sebelum masuk waktunya. Namun sebagian ulama termasuk Ibnu Hajar mengatakan kalau di situ berangkatnya bisa sampai ke Mekah bertahun-tahun. Misalnya untuk setahun berarti mulai Dzulhijjah, mulai berangkat Muharram harus berangkat, ini berangkat, wajib berangkat, sebab kesempatan berangkatnya memang seperti itu. Kalau menurut semacam itu berarti cara Ibnu Hajar wajib daftar walaupun menunggu bertahun-tahun. Itu cara Ibnu Hajar. Kesimpulannya ini
Nek wajib daftar ada khilafiyah ulama, ada yang wajibkan daftar, ada yang mengatakan tidak wajib daftar. Tapi kesimpulan sebelum kewajiban untuk melaksanakan kok mati, tidak kewajiban untuk dihajikan amanah. Yang wajib dihajikan amanah hanya orang-orang yang mati setelahnya ada kesempatan, sudah ada panggilan, maksudnya bukan panggilannya Allah, ya panggilan Allah kan nanti. Maksudnya sudah ada kesempatan bisa berangkat, ada bisa terus kemudian tidak melaksanakan, ditunda. Nah, inilah yang kewajiban untuk diamanahkan. Lalu kalau dia tidak diwajibkan untuk haji amanah, bagaimana kalau memang dihajikan? Ini juga ada dua pendapat. Menurut kaul jadid tidak sah untuk haji amanah bagi orang yang belum kewajiban haji. Tapi menurut kaul qadim disahkan. Karena mengamalkan mengirimkan ibadah, mengirimkan pahala itu dari pahala apapun akan bisa sampai kepada mayit. Makanya boleh diamanahkan menurut qaul qadim walaupun dia tidak berkewajiban haji. Lalu yang baik bagaimana? Apakah yang baik itu diamanahkan? Kita untuk menasarufkan itu apa yang baik itu sedekah, apa yang baik itu haji. Ini perlu dilihat. Ketika dia di dalam hidupnya banyak gegabahnya di dalam masalah zakat, dalam masalah urusan harta, maka yang baik disedekahkan bukan dihajikan. Tapi kalau gegabahnya itu dalam masalah urusan ibadah kepada Allah, seperti gegabah di dalam sholatnya, gegabah di dalam puasanya, pokok hal-hal yang urusannya dengan Allah. Kalau seperti ini itu sering maksiat yang bukan urusan adami, seperti ini yang baik dihajikan. Kenapa? Karena kalau haji ini melebur dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah. Nah, kalau sedekah ini nanti akan bisa melebur, akan bisa menduduki kedudukan atas kewajiban-kewajiban kita yang urusan dalam harta yang belum kita laksanakan, seperti ketika belum zakat dan sebagainya. Dengan kita mengeluarkan sedekah ini akan bisa menduduki kedudukan zakat yang belum kita keluarkan dengan persentase 1:70. Kenapa kok 1:70? Sebab kewajiban itu lipat daripada kesunahan dengan 70 kali lipat. An-naflu afdalu minal al-fardu afdalu minan nafli bisa ba'ina darajatan. Kesunatan lebih utama daripada kewajiban lebih utama daripada kesunatan dengan lipat 70. Karenanya tidak diperkenankan siapapun sibuk melakukan kesunatan yang menyebabkan meninggalkan kewajiban. Sebagai tanda daripada orang itu riya, tanda orang itu tidak ikhlas, kalau di dalam melakukan kesunatan sangat getol sekali sampai harus menghabiskan biaya berapapun ia korbankan. Tapi kalau di dalam kewajiban lengah. Nah, umroh menuai berkali-kali daftar terus. Tapi urusan haknya terhadap fuqara masakin, terhadap anak yatim, terhadap ulil kurba, pada kerabat, saudaranya
boleh utangan kanggo kepentingan saja dibentak-bentak tapi bolak-balik umroh. Nah, ini menunjukkan bukan untuk melakukan perintahnya Allah, tapi hanya refreshing atau piknik atau nopo istilahnya plesar-plesir gitu loh ya. Nah, jadi inilah rumitnya di dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu yang diterima dan diperhatikan oleh Allah bukan pekerjaannya tapi nilai takwanya. Makanya di dalam masalah kurban pun Allah mengatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang didapatkan pada Allah, yang datang kepada Allah bukan dagingnya sebesar apa, bukan darahnya sebanyak apa, tapi takwanya. Dalam ibadah juga gitu, bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan sholatnya dan bukan yang lainnya, tapi takwanya. Nah, di dalam urusan takwa ini merupakan ibadah yang batiniah. Ibadah batiniah itu muamalah batiniah, muamalatul batin. Muamalatul batin yaitu suatu muamalah, suatu ibadah yang tidak bisa dilihat, diketahui oleh daya serap 5, yakni hawasil, khamsi, panca, indra. Ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengarkan oleh telinga, tidak bisa dicium oleh hidung, tidak bisa dirasakan dengan lidah, dan tidak bisa diraba dengan tangan. Nah, tapi karenanya kita tidak perlu mengurusi di dalam masalah itu, yang tahu dirinya sendiri dan Allah Ta'ala. Sedangkan untuk urusan manusia yang penting kita melihat lahirnya. Cuman bagi kita sendiri jangan hanya formalitas lahirnya, yang perlu kita perhatikan batinnya. Saya paham? Masya Allah, ngetenung wangel. Dalam masalah muamalah lahir, ilmu lahir yang diamalkan untuk sujud, yang penting Anda sudah meletakkan 27 anggota dengan bersamaan, kening terbuka, tidak ada penghalang, kaki sudah manjat, sudah sah cukup. Tapi untuk nilai ibadahnya bukan itu. Kau lakukan untuk apa? Mencari sensasi, mencari perhatian, atau memang betul-betul perintah Allah? Takwa minkum, itu sih urusan di hadapan Allah. Bisa paham? Nah, urusan manusia ya kalau nuri dalam fikih manusia sing lahir ya bahwa sujudnya sudah sah begitu saja. Tapi sing urusan di sana bukan sah dan tidaknya. Nah, tapi nilai takwanya. Jadi ku anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Niki hubungannya tidak dalam masalah niki tok, semuanya yang urusan dengan akhirat. Untuk fikih niki wilayahnya hanya sebatas urusan dunia, tidak sampai tembus di dalam akhirat walaupun bicara soal akhirat. Dalam sholat fikih itu yang dibicarakan yang penting sudah melakukan sholat, mulai diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beberapa syarat dipenuhi, sudah cukup. Itu kalau memang urusan dunia. Terus gak di penjara, juga gak diusul mengulang, sudah gak fasik. Tapi urusan akhirat gak cukup. Nah, dalam akhirat diantaranya innallaha la yaqbalu min salati ahadikum sutusahu wala usurahu wa innama yataqabbalu ma yata'akkalu minhu.
Yang diterima oleh Allah bukan 1/6 dan 1/10 dari sholat itu, tapi yang konsentrasi, yang khusyuk kepada Allah disertai dengan ikhlas, takwa minkum. Dalam masalah zakat juga demikian. Kalau Anda memiliki harta 1 nisab, misalnya punya kambing 40, 1 tahun. 1 tahun kurang 2 hari, yang 1 dijual, sudah gak kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Loh, gak kewajiban mengeluarkan zakat, gak dijerat dalam masalah hukum dhair karena memang tidak punya 1 nisab. Tapi urusan akhirat, kalau memang engkau betul hanya karena melarikan diri, pasti itu akan ada bahayanya. Dan itu ada perhitungannya. Ini sing lagi takwa minkum. Makanya kalau orang tanpa didasari dengan ilmu akhirat, hanya ilmu dunia tok, nanti zakat itu tidak akan pernah kena kewajiban, walaupun kaya. Itulah bagaimana caranya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf. Kalau sudah akhir tahun mesti kewajiban zakat, hartanya dikasihkan istrinya. Wis pondokku kabeh kita gak sampeyan. Kan dia sudah nggak kewajiban zakat. Kenapa? Karena nggak memiliki harta. Istri tidak kewajiban karena belum memiliki 1 tahun. Nah, kemudian nanti setelahnya dimiliki istri, terus diminta lagi. Sudah nggak kewajiban zakat. Sudah begitu. Ngeri itu. Makanya orang yang ngaji fikih saja tanpa didasari ilmu akhirat, tanpa didasari dengan tasawuf, fasik. Jelas itu fasik. Itu hanya semacam itu saja, ya. Seperti. Nah, dari hadis dari Abu Hurairah, setiap hari Jumat niku mang masuk ini dia tengeriku hari Jumat niku artinya kita melakukan